warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-11 ya, kita akan menggambar garis lurus tanggal 7 Oktober 2020. Nah, apa yang perlu kalian siapkan? Yang pertama, buku berpeta, pensil penghapus, dan penggaris. Ingat ya, harus pakai penggaris agar bagus. Nah, sebelum masuk, kita akan mengingat kembali tentang aljabar, mensubstitusi nilai ke suatu variabel. Contoh di sini. Nah, saya punya A itu sama dengan 6, maka tentukanlah nilai B jika ada aljabar seperti ini. Nah, caranya bagaimana? A itu sama dengan 6, maka A yang di sini kita ganti dengan 6, sehingga menjadi 6 ditambah B sama dengan 9. Nah, ingat ya, di aljabar berarti yang ada variabelnya kita letakkan di ruas kiri, yang ada angkanya kita letakkan di ruas kanan. Berarti 6-nya kita pindah ke ruas kanan. B sama dengan 9. Nah, karena tadinya positif melewati sama dengan, maka menjadi negatif. Berarti B sama dengan 9 dikurangi 6, hasilnya adalah 3. Jadi, B sama dengan 3. Kemudian, contoh yang kedua itu di bawahnya. 2A min 3B sama dengan 9. Ingat bahwa A itu adalah 6. A diganti dengan 6. Maka, 2 kali A-nya diganti dengan 6, dikurangi 3B sama dengan 9. Di sini 12 kurangi 3B sama dengan 9. Maka negatif 3B sama dengan 9 kurangi 12. Tadinya positif pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Berarti negatif 3B sama dengan negatif 3. Berarti B sama dengan negatif 3 dibagi dengan negatif 3. Hasilnya adalah 1. Jadi B yang di sini sama dengan 1. Nah, paham ya? Ini hanya mengingat saja, nanti akan kita pakai. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Perhatikan, kita akan menggambar garis yang bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, contohnya ini. Gambarlah garis X plus 2Y sama dengan 6. Langkah pertama, buat tabel. Nah, tabelnya seperti ini. Ambil sembarang 2 titik. Jadi, yang pertama kita ambil 2 sembarang titik X. Yang X dulu aja. Kita ambil sembarang. Boleh 3, boleh 2, boleh 1. Asalkan hasilnya nanti Y-nya tidak koma-komaan, tidak pecahan. Jadi, paling enggak hasilnya adalah bulat. Ya, kita coba aja paling tidak 2 titik, jangan 1 ya. Minimal 2 titik. Nah, sekarang kita masukkan X-nya 0, maka kita cari Y. Caranya bagaimana? Kita masukkan 0 ini ke persamaan atas, X plus 2Y sama dengan 6. Maka, nah ini saya tulis dulu, X plus 2Y sama dengan 6. Kita masukkan X-nya sama dengan 0. Maka menjadi 0 ditambah 2Y sama dengan 6. Berarti 2Y, 0 tambah 2Y kan 2Y sama dengan 6. Berarti Y-nya berapa? Y sama dengan 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 3. Nah, diperoleh apa? X-nya 0, Y-nya 3. Titiknya jadinya adalah 0,3. Terus kemudian, nah, tadi kan kita memilih 0 dan 2. 3 boleh enggak, Bu? Boleh. Terserah, asalkan nanti nilainya tidak pecahan, agar kita mudah meletakkan di koordinat kartesiusnya. Nah, sekarang, untuk X-nya sama dengan 2. Kita tulis dulu soalnya. X plus 2Y sama dengan 6. Nah, yang diminta untuk X sama dengan 2. Berarti X-nya kita ganti dengan 2. Tambah 2Y sama dengan 6. 2-nya kita pindah ruas ya, jadinya 2Y sama dengan 6 kurangi 2. Berarti 2Y sama dengan 4. Maka Y sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oke, miring-miring nggak apa-apa. Jadi kita peroleh X-nya 2,
Y-nya 2, maka titiknya adalah 2,2. Nah, sampai sini paham ya? Kemudian yang berikutnya, setelah kita menentukan titik-titiknya ini, dua titik ini, X, Y ini 0,3 dan 2,2, langkah yang kedua adalah letakkan titik tersebut. Nah, letakkan titik tersebut pada koordinat kartesius. Letakkan 0,3 dan 2,2 di koordinat kartesius. Jadi di sini ada koordinat, kalian buat dulu. Ininya nanti di buku berpetak boleh satu kotak itu 1, boleh 2 nanti. Nah, kalian tergantung mau menggambar besar atau kecil. Sekarang kita letakkan ya. 0,3 itu di mana? 0, X-nya 0, X-nya 0, Y-nya 3. Berarti dari 0 naik 1, 2, 3. Nah, 0,3 itu di sini. Nah, kita beri titik 0,3, tulis 0,3. Ya. Kemudian 2,2 itu di mana? Nah, 2,2 itu berarti X-nya 2, terus naik 2 angka. 1, 2. Nah, pas di sini 2,2. Berarti kita tulis 2,2. Setelah itu apa? Kalau sudah kita letakkan titiknya di koordinat, kita buat garis. Kita buat garis lurus yang melalui titik tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Nah, garisnya seperti ini. Kalau sudah, nanti kita perpanjang. Nah, jadilah garis X plus 2Y sama dengan 6. Nah, kalau sudah membuat garis, langkah berikutnya adalah memberi nama. Jadi, kalau garisnya sudah ada, ini yang kecil ini garisnya kita beri nama. Namanya seperti di soal tadi. X plus 2Y sama dengan 6. Nah, selesai. Ini garisnya. Mudah kan? Nah, selanjutnya yang kedua, contoh kedua ini sama soalnya ya, cuman saya akan pakai cara yang kedua. Yang tadi kan kita mengambil dua titik sembarang, X-nya 0, terus yang satu X-nya 2. Nah, sekarang kita tidak sembarang. Nah, ini yang sering digunakan caranya, yaitu memisalkan untuk X-nya 0 dan Y-nya 0. Oke, pertama kita lihat soalnya dulu. Soalnya sama seperti tadi, cuman saya pindah 6-nya ke ruas sebelah kiri. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini, kita ubah dulu. Langkah pertama, ubah dulu AX plus BY sama dengan C ke bentuk seperti ini. Jadi 6-nya pindah ke ruas kanan. Jadi X plus 2Y sama dengan 6. Tadinya kan seperti ini. Kemudian kita ubah menjadi X plus 2Y sama dengan 6. Kemudian yang kedua, buat tabel untuk X-nya 0 dan Y-nya 0. Seperti ini tabelnya. Nah, untuk X-nya 0, Y-nya 0. Nah, silang-silang seperti ini. Caranya gimana? Oke, mari kita lihat. X plus 2Y sama dengan 6. X-nya 0, Y-nya 0. Maka kita tutup X-nya. Kita anggap X-nya tidak ada. Maka tinggal 2Y sama dengan 6. Maksudnya kita anggap X-nya tidak ada. Kenapa? Karena kita masukkan X-nya itu sama dengan 0. Nah, berarti kan kita tutup ini. Ini interane hilang. Maka tinggal 2Y sama dengan 6. Kita tulis di sini. 2Y sama dengan 6. Kenapa tadi 2Y sama dengan 6? Karena X-nya tidak ada. Artinya X-nya itu adalah 0. Maka kita peroleh Y sama dengan 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 3. Nah, X-nya 0, Y-nya 3. Kita peroleh 0,3. Kemudian, jika Y-nya 0, artinya Y-nya tidak ada. Kalau Y-nya tidak ada, kita tutup ini semua. Nah, kita tutup. Nah, Y-nya 0 itu tidak ada, maka tinggal X sama dengan 6. Berarti kita peroleh apa? Titiknya adalah 6,0. Ke kanan ya, jangan atas bawah, nanti salah ke kanan. Ini 0,3, yang ini, yang bawah 6,0. Nah, maka kita peroleh titiknya adalah 0,3 dan 6,0. Langkah berikutnya, setelah kita menemukan dua titik, langkah berikutnya kita letakkan titik-titik itu ke koordinat kartesius. Tadi berapa? 0,3
X-nya 0, X-nya 0, kemudian naik 3 ke atas gitu kan. X-nya 0, naik 3 ke atas, 1, 2, 3, 0,3 di sini, kita tulis dulu. 0,3, kemudian berikutnya adalah 6,0, X-nya 6, Y-nya 0, berarti kan tidak naik kemana-mana. Tinggal di sini, ini adalah 6,0. Nah, setelah kita meletakkan titik itu ke koordinat kartesius, maka langkah selanjutnya adalah kita gambar garisnya. Garisnya kita gambar yang melalui dua titik tersebut. Nah, seperti ini gambar. Nanti kalian gambarnya yang bagus ya. Terus kita perpanjang. Nah, setelah gambarnya ada, ini garisnya saya pertebal dulu. Nah, ini garisnya. Kalau sudah, kita beri nama. Namanya tadi adalah garis. Namanya di ujung, boleh di sini, boleh di sini. Karena kalau di tengah nanti mengganggu tulisan gitu ya. X plus 2Y min 6 sama dengan 0. Atau boleh ditulis X plus 2Y sama dengan 6. Itu juga boleh. Nah, selesai, jadilah garisnya. Biasa yang digunakan yaitu kita memisalkan X-nya 0 dan Y-nya juga sama dengan 0. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu menggambar garis Y sama dengan MX plus C. Nah, kalau ada garis seperti ini, bagaimana cara menggambarnya? Nah, contohnya seperti ini. Gambarlah garis Y sama dengan negatif 2X ditambah 8. Maka langkah pertama, kita ubah ke bentuk seperti tadi. AX plus BY sama dengan C. Maka negatif 2-nya, X dan Y-nya satu ruas ya. Satu ruas di ruas kiri. Maka 2-nya kita pindah ke sebelah kiri. Tadinya negatif menjadi positif. 2X ditambah Y sama dengan 8. Nah, sekarang kita buat tabel, misalkan X-nya 0 dan Y-nya 0. Kenapa harus 0? Karena lebih mudah menghitungnya nanti. Tapi kalau misalkan kalian menemukan ketika kalian masukkan X-nya 0, Y-nya 0, kok komanya jelek sekali, nah kalian boleh menggunakan titik yang lain. Nah, tapi ini saya buatnya yang titiknya tidak jelek, yang pas, yang lebih enak untuk digambar. Nah, terus kalau sudah membuat tabel X-nya 0, Y-nya 0, kita isi tabelnya. Nah, kita isi di sini ya. Oke. Misalkan kita mencari Y sekarang. Nah, seperti tadi, X-nya kita tutup. Cara nutupnya itu bagaimana? Nah, seperti ini. Kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena andaikan X-nya itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena X-nya kita masukkan 0. 2 kali 0 kan 0. Berarti kita peroleh apa di sini? Kita peroleh Y-nya sama dengan 8. Positif ya. Y sama dengan 8. Nah, X-nya 0, Y-nya 8. Maka titiknya adalah 0,8. Gitu, paham ya? Kemudian sekarang yang kita cari adalah X-nya jika Y-nya adalah 0. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita pindah yang ditutup adalah Y-nya. Nah, kalian nanti di rumah nutupnya pakai jari, buku juga boleh. Nah, diperoleh apa di sini? Diperoleh 2X sama dengan 8. 2X sama dengan 8. Maka kita peroleh X sama dengan 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 4. Maka kita peroleh X-nya 4, Y-nya 0. Titiknya adalah 4,0. Setelah itu kita apakan? Nah, kita peroleh titik 0,8 dan 4,0. Maka kita letakkan di koordinat kartesius. 0,8 itu asalnya titiknya di sini. 0, X-nya 0, Y-nya 8. Berarti dari 0 ini naik 8. Nah, di situ X-nya. Titiknya maksudnya. Titiknya. Jadi di sini kita tulis 0,8. Kemudian titik yang kedua adalah 4,0. Ini 4. 0-nya kan Y-nya kan 0, berarti tidak naik ya. 0, 4,0 di sini. Nah, terus dia apa kan? Kita buat garis yang melalui dua titik tersebut. Oke, kita buat garis.
miring. Nah, aduh, yang bawah miring. Nanti kalian jangan miring-miring ya, yang bagus gambarnya. Oke, kita ganti warnanya pink. Oh, tidak kelihatan, tapi kita tebalkan dulu, nanti kelihatan. Oh, sama aja nggak kelihatan. Oke, kita ganti kuning. Nah, sekarang kita peroleh apa ini? Kita peroleh garis. Nah, kita kembalikan ke soalnya tadi. Ujung atas, bawah boleh ya. Namanya adalah garis Y sama dengan min 2X plus 8. Selesai. Nah, selanjutnya, sekarang ketika garisnya ada minusnya, tadi kan positif semua. Sekarang kalau gambarlah garis 2x min 3y sama dengan 12, sama seperti tadi, kita misalkan x-nya 0, kemudian y-nya 0 seperti ini. Nah, ketika x-nya 0 kita cari y, ketika y-nya 0 kita cari x. Nanti kita peroleh 2 titik. Nah, seperti tadi ya, ketika x-nya 0 kita tutupi yang x-nya semuanya. Nah, tandanya jangan ditutup. Nah, berarti kita peroleh apa di sini? Kita peroleh negatif 3y sama dengan 12. Berarti y sama dengan 12 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah negatif 4. Berarti kita peroleh titik 0, negatif 4. Nah, kemudian yang kedua, ketika y-nya 0. Nah, gantian sekarang yang ditutup adalah y-nya. Y-nya 0. Nah, berarti kita peroleh apa? 2x sama dengan 12. Kita tulis di sini. 2x sama dengan 12. Maka x-nya sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, kita peroleh x-nya 6, y-nya 0. Berarti 6,0. Nah, setelah itu kita tulis ya, diperoleh titik 0, negatif 4, ini 0 ya, 0, dan 6,0. Kita gambar di koordinat kartesius. Oke. Nah, kita gambar titiknya, kita letakkan titiknya di koordinat kartesius. Tadi titiknya adalah 0, negatif 4. 0 itu x-nya, kemudian negatif 4 y-nya. Berarti dari 0 ke negatif 4. Nah, titiknya ada di sini. Nah, kita buat titik 0, negatif 4. Kemudian, titik yang kedua adalah 6,0. Berarti di sini 6,0. 6,0. Nah, kalau sudah kita apakan? Kalau sudah kita buat garis lurus pakai penggaris. Nah, seperti ini. Ke bawah diperpanjang. Nganggur enggak apa-apa. Oke, kita tebalkan. Warnanya kita ganti dengan ungu. Kita tebalkan. Nah, ini garisnya terlihat ya. Namanya adalah garis apa tadi? Kita tulis namanya ya. Garis 2x min 3y sama dengan 12. Selesai. Paham ya? Jadi memang lebih enak kalau kita memisalkan titiknya itu x-nya 0, y-nya 0. Nah, baru nanti kita tutup-tutupi seperti tadi, terus kita cari y-nya berapa, x-nya berapa. Nah, kita ulangi ya. Langkahnya yang pertama, bentuknya harus seperti ini. Nah, kalau sudah itu sama dengan C, tentukan 2 titik. Lebih enak pakai yang ini. Memisalkan x-nya 0 dan y-nya 0. Kecuali nanti kalau kalian mendapatkan soal yang 2x plus y sama dengan 0, itu nanti nggak bisa pakai ini, gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah memisalkan x-nya 0, y-nya 0,
Kalau kita misalkan X-nya 0 atau X-nya kita tutupi tadi, kita mencari Y, ketemu X, Y. Kalau kita misalkan Y-nya sama dengan 0 atau Y-nya kita tutup tadi, maka kita mencari X. Nah, ketemu X, Y. Nah, dua titik itu kita letakkan pada koordinat kartesius. Setelah kita letakkan dan beri nama, maka tarik garis lurus. Setelah garisnya ditarik, kita beri nama. Selesai. Begitu cara menggambar garisnya. Kemudian latihannya seperti ini. Kerjakan di buku berpeta, di G-School sudah ada. Nah, emailnya di situ. Kemudian jangan lupa mengerjakannya seperti ini. Ada namanya, ada cara, nama, dan gambar. Yang rapi pakai penggaris. Seperti itu. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kalau tidak, silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.